Dari jenazah-jenazah tersebut ditemukan polisi juga menemukan jenazah seorang anak kecil yang diduga itu adalah Lorenzo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih yang sudah membuka video ini. Pada episode ini saya mau bercerita tentang seorang pembunuh berantai, tapi pembunuh berantai ini dilakukan oleh seorang perempuan. Perempuan tersebut bernama Vera Renzi. Kasus pembunuhan berantai itu seringkali menyita perhatian publik dan membuat kita itu menjadi sangat mengerikan. Pembunuhan berantai itu juga nggak hanya bisa dilakukan oleh seorang pria, tapi juga seorang wanita. Seperti yang dilakukan oleh Vera Renzi, seorang wanita yang dijuluki sebagai Black Widow karena selalu memakai pakaian hitam. Vera Renzi juga telah melakukan pembunuhan kepada semua kekasihnya karena rasa takut akan kehilangannya. Jadi seperti apa ceritanya? Nggak usah lama-lama, kita lanjut aja ke ceritanya. Namanya Vera Renzi, ia adalah seorang wanita asal Bucharest, Romania yang lahir pada tahun 1903. Ia terlahir dari keluarga yang sangat kaya raya keturunan bangsawan Romania. Saat berusia 13 tahun, ibunya meninggal dan membuat ayahnya memutuskan untuk pindah ke kota Berkerukul dan memulai kehidupan yang baru di sana. Vera juga tumbuh menjadi seorang wanita yang nggak suka dikekang dan inginnya itu bebas melakukan apa saja yang dia inginkan. Salah satunya adalah ia seringkali bergonta-ganti pasangan. Ia telah berkencan dengan banyak pria selama masa remajanya. Sampai suatu hari, ia memutuskan untuk menikah dengan seorang pria bernama Karsik dan dikaruniai seorang anak bernama Lorenzo. Kehidupan rumah tangga Vera dan Kurt awalnya berjalan sangat baik dan harmonis, bahkan bisa dibilang nggak pernah terjadi pertengkaran. Sampai suatu ketika Kurt ini nggak pulang ke rumahnya selama beberapa hari dan juga sering pulang itu tuh udah larut malam karena bekerja. Hal inilah yang lantas kemudian membuat Vera menjadi curiga pada suaminya tersebut dan menuduhnya telah berselingkuh. Karena rasa kecemburuannya yang sudah berlebihan, pada suatu malam Vera meracuni suaminya tersebut sehingga tewas. Ia lalu menyimpan jenazah Kurt dalam sebuah peti mati yang berada di ruang bawah tanah rumahnya. Kepada para tetangga dan kerabatnya, Vera mengaku bahwa suaminya telah pergi dan menghilang begitu saja meninggalkan rumahnya mereka. Setelah menjanda, akhirnya Vera memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang pria bernama Yosef. Nah, sama seperti suaminya yang terdahulu. Setelah beberapa bulan menikah dengan Vera, Yosef dikabarkan juga menghilang secara tiba-tiba dan nggak pernah ditemukan. Vera kembali mengaku bahwa suami keduanya tersebut telah pergi meninggalkan secara tiba-tiba. Pada suatu malam, Vera menghadiri sebuah pesta dansa dan bertemu lagi dengan seorang pria pebisnis tampan dan menarik perhatiannya. Jadi, walau pria itu sudah mempunyai istri, Vera tetap nggak menyerah menggodanya sampai akhirnya mereka menjalin hubungan gelap. Sampai suatu hari, istri dari pria itu dikabarkan tengah mengandung. Suatu malam pria itu mendatangi Vera ke rumahnya untuk mengakhiri hubungan gelap mereka. Vera yang nggak terima dan nggak mau kehilangan akhirnya menghabisi nyawa pria tersebut dan menyimpan jenazahnya di dalam peti yang berada di ruang bawah tanahnya bersama jasad-jasad korban Vera yang lainnya. Jadi istri dari pria terakhir yang dibunuh Vera akhirnya tidak tinggal diam dan melaporkan kasus kehilangan sang suami ini ke kepolisian. Jadi setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, akhirnya polisi memutuskan untuk melakukan penyelidikan pada Vera yang saat itu dicurigai terlibat dalam kasus hilangnya pria-pria tersebut. Setelah menggeledah seisi rumah Vera, polisi berhasil menemukan 35 jenazah pria dalam peti mati yang ada di ruang bawah tanah rumah Vera. Nah, pria-pria tersebut diduga adalah kekasih Vera yang ia bunuh dan kemudian disimpan jasadnya. Dari jenazah-jenazah tersebut ditemukan polisi juga menemukan jenazah seorang anak kecil yang diduga itu adalah Lorenzo, anak Vera dari pernikahan pertamanya dengan Kurt. Vera mengaku membunuh anaknya karena ia berusaha untuk melaporkan perbuatannya ibunya tersebut kepada orang-orang.
Ketika diinterogasi tentang alasan mengapa ia tega menghabisi nyawa para kekasihnya tersebut, Vera mengaku bahwa dirinya nggak ingin para kekasihnya tersebut meninggalkannya untuk wanita lain. Jadi ia juga mengatakan bahwa dirinya ingin menjaga pria tersebut untuk selamanya. Ya, jadi itulah cerita singkatnya dari mancanegara. Kira-kira apa lagi yang perlu dibahas ya? Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.